Bertemu Bayu. Lian mengajak Alex makan malam berdua saja. Dia memesan beberapa menu tanpa bertanya pada Alex. Banyak sekali. Alex keheranan. Makanlah sepuasnya. Titah Alex mulai mencicipi satu persatu hidangan di atas meja. Kau sedang lapar sekali? Tanya Alex pada Lian. Iya. Jawab Lian. Alex ikut menikmati hidangan di atas meja dengan kurang antusias. Lian sebetulnya sengaja memesan banyak hidangan. Alex tidak akan berselera makan jika ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Lian paham betul hal itu. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Lian. Alex diam saja. Tak mau berbagi denganku? Tanya Lian lagi. Aku punya masa lalu yang sudah aku kubur dalam-dalam. Tapi baru-baru ini menyeruak ke permukaan tanpa sengaja. Rasanya bagai dentuman semburan api naga-naga di game-game yang sering kita mainkan. Jawab Alex. Wow, dahsyat sekali berarti. Alex mengangguk. Cinta? Tanya Lian hati-hati. Alex mengangguk pelan. Kak Nawang tahu? Alex menggeleng. Apa getaran dentuman itu cukup membuat goyah hubunganmu dengan Kak Nawang? Alex menggeleng. Sekokoh itukah cintamu pada Kak Nawang? Masa laluku begitu manis dan mendebarkan. Perlu waktu sangat lama untuk bisa menghapus cinta sekaligus benci yang kurasakan. Tapi dentuman yang kini melanda hatiku terjadi karena ternyata aku membenci sebuah kesalahpahaman. Rasanya sakit. Luar biasa sakit. Hingga luka lebar yang sudah terbalut pulih itu kini cedera kembali. Tapi cedera itu tidak mengganggu kasih yang kupunya untuk Nawang. Ucap Alex terlihat jujur. Lian manggut-manggut. Mimi Suzana pernah berpesan pada Kak Nawang untuk tidak terlibat dengan lelaki yang belum selesai dengan masa lalunya. Apa dentuman yang kini sedang terjadi bisa kau selesaikan dengan cepat? Tanya Lian. Entahlah. Alex merasa sangsi. Lian menghela napas dalam. Gestur tubuh, cara berbicara bahkan senyum Lian mirip sekali dengan Sean Dharmawangsa. Pemuda tampan itu mengeluarkan 2 tiket menginap di resort Bali milik papa tercinta. Pergilah berlibur selama kau mau. Tiket ini untuk 2 orang. Jika ingin pergi sendiri, aku akan bilang pada Kak Nawang kau sedang menjalankan tugas dariku. Ucap Lian. Alex menatap 2 tiket liburan tanpa batas waktu di atas meja. Tiket khusus yang hanya diperuntukkan untuk kalangan eksklusif. Alex mengambil 1. Dia memang perlu waktu untuk menyendiri. Lian menghargai pilihan Alex lalu mengambil kembali tiket 1-nya. Apa 3 hari terlalu lama? Tanya Alex. Lian mengekeh. 1 bulan pun silakan, Lex. Tapi mungkin aku akan rindu berat padamu jika kau menghilang selama itu. Alex tersenyum. Dia selalu menyukai gelak tawa Lian yang renyah, tampan serta bersahabat. Aku pun tak ingin berlama-lama jauh darimu. Sahut Alex. Ya, kita memang belahan jiwa yang tak terpisahkan. Timpal Lian kembali menyantap hidangan yang masih sangat banyak itu. Valwi sedang berada di mobil milik salah satu anak pejabat. Dia tampak ribut besar dengan anak pejabat tersebut hingga berakhir dengan didorongnya Valwi keluar dari mobil. Valwi terguling di trotoar, tapi untung saja seorang lelaki yang melihatnya segera menolong Valwi yang hampir saja tercebur ke selokan andai lelaki tersebut tidak sigap menolongnya. Hei, Bung! Teriak Bayu. Ya, lelaki tersebut adalah Bayu, rekan kerja Briana di Policorp. Lelaki yang dipanggil Bayu membanting pintu dan tak peduli dengan panggilan Bayu. Dia melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Bayu segera memapah Valwi. Rambut gadis itu kusut masai, bawah matanya sedikit menghitam. Tunggu sebentar, aku bawa mobilku dulu ke sini.
Pinta Bayu setelah membuka jaket lalu menutupi tubuh Valerie yang mengenakan baju super minim. Bayu segera berlari ke mobilnya, lalu kembali berhenti di depan Valerie. Dia membuka kaca mobil. "Naiklah, aku antar kau pulang." Valerie diam saja, melihat Bayu tak berkedip. Bayu keluar lagi dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Valerie. Kedua bahu Valerie dia rengkuh dengan sopan dan halus. "Naiklah, udara malam ini sangat dingin, sebentar lagi hujan." Bayu berbicara lembut, selembut semilir sang Bayu yang mengibarkan rambut ikal Valerie. Valerie masuk mobil. Bayu segera melajukan mobil dan langsung menanyakan rumah Valerie. "Di mana alamat rumahmu?" tanya Bayu. Valerie diam saja. Bayu tersenyum maklum. "Yang tadi itu pacarmu?" Bayu menoleh ke arah Valerie. Valerie menggeleng. "Dia pelangganku," jawab Valerie. Kening Bayu berkerut. Valerie tersenyum tipis. "Aku penjajah tubuh. Tiap malam berganti pasangan demi sebuah bayaran." Tak ada reaksi terkejut dari Bayu. "Tapi bukan berarti seenaknya memperlakukan perempuan seperti tadi. Mendorongmu keluar dengan sangat kasar. Apa dia tidak punya ibu atau saudara perempuan?" Ucap Bayu tidak suka. Valerie melirik Bayu. Dia mengerutkan kening. "Kau tidak jijik mobilmu dinaiki seorang penjajah tubuh sepertiku?" tanya Valerie. Bayu terdiam. "Kenapa harus jijik? Kau itu manusia dan seorang perempuan, dan tadi aku melihatmu diperlakukan dengan sangat kasar. Maaf, kau habis bermalam dengannya dan dia memperlakukanmu seperti tadi?" Valerie mengangguk. "Aku ketahuan bermalam dengan lelaki lain, sementara dia sudah membayarku dalam jumlah besar agar tidak bergonta-ganti pasangan. Dia marah lalu ya, berakhir seperti tadi. Aku merasa tidak salah. Profesiku adalah menyewakan tubuhku untuk dicicipi banyak pria." Valerie sengaja memilih ucapan lugas dan tampak menjijikan hanya untuk melihat reaksi Bayu. Tapi sedikit pun Bayu tidak menunjukkan reaksi jika dirinya memandang remeh dan jijik pada Valerie. "Jangan lagi bertemu dengan lelaki seperti dia. Pilihlah lelaki yang bisa menghargai profesimu." "Oh, maaf, tentu saja kau tak menginginkan profesi seperti ini, bukan? Aku yakin pasti ada alasan khusus hingga kau terjun ke dunia kelam para lelaki pencari kenikmatan di luar rumah." Bayu sibuk berpikir kalimat apa yang tidak menyinggung Valerie. Valerie paham lelaki di sampingnya berusaha menjaga perasaannya dengan ucapan yang terlontar dari mulutnya. Gadis itu tersenyum miris. Dia menurunkan kaca mobil sedikit lalu memejam merasakan semilir angin malam yang segar, tapi lalu kembali ditutupnya kaca jendela. Hujan tiba-tiba turun sangat deras. Bayu mematikan pendingin ruangan mobil. "Kau pasti kedinginan." Bayu meraih sweater di jok belakang, lalu menutupi kedua paha Valerie yang terekspos sempurna karena hanya mengenakan rok mini super ketat. Hati Valerie menghangat dengan sikap Bayu. Tapi lalu ditepisnya perasaan hangat itu. Dia berpikir Bayu hanya menghargainya saja. Dingin-dingin seperti ini enaknya menyantap makanan yang hangat," ucap Bayu. Valerie diam saja. Dia melihat minimarket lalu menunjuk ragu. "Beli apa yang hangat di minimarket?" tanya Bayu. "Oh, tunggu sebentar." Bayu menghentikan mobil di depan minimarket, lalu secepat kilat meraih payung dan keluar dari mobil. Tak lama Bayu membawa 2 cup mie gelas serta susu coklat hangat. "Hanya ini yang hangat. Apa tidak apa-apa?" tanya Bayu memberikan 1 cup mie gelas pada Valerie. Valerie mengangguk tipis. Keduanya menikmati mie gelas yang baru saja diseduh dengan air suam-suam kuku di dalam mobil, ditemani hujan deras yang mengguyur semesta. Terakhir mereka menyeruput susu coklat hangat dengan nikmat. Sungguh Valerie merasakan triple kehangatan. Jaket dan sweater Bayu yang menutupi tubuhnya, makanan serta sikap Bayu padanya benar-benar menghangatkan hati. "Kenyang?
Apa mau lagi? Tanya Bayu. Tidak, terima kasih. Sahut Valerie. Di mana tempat tinggalmu? Tanya Bayu. Valerie menyebutkan nama apartemennya. Bayu mengernyit, itu adalah apartemen tempat tinggal Brianna. Tapi dia tidak mengatakan apapun pada Valerie jika dia memiliki teman di apartemen tersebut. Tidurlah, aku akan membawamu dengan aman pulang ke apartemenmu. Biasanya di beberapa titik jalan menuju ke sana dari daerah sini selalu macet jika hujan tiba. Ucap Bayu. Valerie memang ingin sekali memejam. Hangat yang menjalar di tubuh dan pori-pori hatinya menimbulkan efek mengantuk. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Valerie, Bayu memutar musik lembut pengantar tidur Valerie. Sesekali Bayu melirik gadis yang terpejam di sebelahnya. Dia merasa iba melihat keadaan Valerie. Jalanan memang macet di beberapa titik, tapi mobil tetap merayap hingga berhasil keluar dari kemacetan. Hujan pun sudah mulai mereda, menyisakan gerimis yang membuat syahdu malam itu. Hingga Bayu pun tiba di apartemen Valerie. Tapi sepertinya Valerie tidur teramat pulas, Bayu diam saja memainkan ponsel, tidak tega membangunkan Valerie. 15 menit kemudian Valerie terbangun dan dia terkejut. Ya ampun, sudah sampai. Maaf aku ketiduran beneran. Kenapa tidak dibangunkan? Valerie menegakkan tubuh. Tidurmu pulas, aku tak tega membangunkanmu. Jawab Bayu dengan senyum lega. Berapa lama kau menungguiku tidur? Tanya Valerie malu. Sebentar, hanya 15 menitan. Terima kasih sudah berkenan mengantarku pulang. Valerie membuka jaket dan sweater Bayu. Jangan dilepas, pakailah. Tutupi wajah dan tubuhmu saat masuk unitmu. Cegah Bayu. Sekali lagi Valerie berterima kasih lalu berpamitan dan hendak turun dari mobil, tapi Bayu mencegahnya. Tunggu sebentar. Ujar Bayu. Siapa namamu? Valerie terdiam beberapa saat. Valerie. Lirih suara Valerie. Aku Bayu. Boleh ku minta nomormu? Valerie mengernyit. Untuk apa? Untuk mengajakmu makan di tempat yang lebih pantas dan memesan makanan yang lebih bagus dari yang kita makan tadi saat hujan deras. Sahut Bayu. Valerie kembali mengerutkan kening. Hei, aku sudah bilang profesiku apa, kan? Bayu mengangguk. Ya, kau sudah bilang tadi, aku mengingatnya dengan jelas. Ucap Bayu. Lalu kenapa mau mengajakku makan segala? Apa kau tidak malu nanti? Kali ini Bayu yang mengerutkan kening. Kenapa mesti malu? Ayolah, apa aku minta nomormu? Boleh? Oh, sorry. Kau pasti mau berkencan semalam denganku, kan? Aduh, kenapa jadi baper tidak jelas? Valerie mengekeh dan menepuk dahi lalu menyambar ponsel yang berada di tangan Bayu. Call me kapan saja kau mau. Aku akan siap memberikanmu kehangatan. Kedip Valerie. Bayu tersenyum. Aku hanya ingin mengajakmu makan malam, tidak lebih. Ucap Bayu dengan sorot mata sangat lembut dan bersahabat. Valerie kembali tertegun sesaat. Tapi lalu menepis pikiran-pikiran aneh di kepalanya. Oke, ku pinjam jaket dan sweatermu. Ku kembalikan saat kita hendak berkencan. Bayu seketika menempelkan telunjuknya di bibir Valerie. Aku bukan lelaki seperti itu. Aku tulus hanya ingin mengajakmu makan malam. Nah, sekarang pulanglah. Kau harus segera beristirahat. Ucap Bayu lembut. Valerie gugup, dia segera berpamitan karena salah tingkah dengan sikap Bayu. Untuk pertama kalinya Valerie merasakan kehangatan yang tulus dari seorang lelaki meski lelaki itu tahu siapa dirinya. Tak sabar. Jadi aku hanya perlu minum ini buat biar aku mual dan muntah? Tanya Brianna pada Valerie. Obat apa sih ini?
Brianna menimang-nimang serbuk obat pemberian Valerie. Entah obat apa itu. Aku hanya diminta Gallant mencampur obat ini dengan minumanmu. Efeknya kamu akan merasa pusing, gak mau makan terus mual dan muntah. Gak bahaya, kan? Brianna ragu. Aku juga tanya begitu. Gallant bilang mana mungkin dia kasih obat berbahaya untuk wanita yang dia cinta. Jawab Valerie. Parah banget itu cowok. Segala upaya dilakukan biar aku jadi miliknya. Brianna menggeleng berulang kali. Gallant memang bucin banget sama kamu, Bri. Tapi caranya nekat dan ekstrim saat merasa tersaingi oleh manusia langkamu. Sebelum Tuan Alberto Caspian hadir, Gallant mencintaimu dengan wajar, menjaga dan memberimu perhatian lebih. Sanggah Valerie. Ya tapi aku nggak ada perasaan apa-apa untuk dia. Aku. Bri, paketmu udah semingguan lebih nggak kamu buka? Potong Elena yang muncul dari dalam kamar, membuka lemari es dan mengambil satu apel. Paket? Paketku kebanyakan sampai keder sendiri aku pesen apa aja. Ya. Sahut Brianna. Terus aku sibuk ngurusin cecunguk satu yang udah jebak aku. Ada satu paket box besar dari Alberto Caspian. Ujar Elena. Brianna mengernyit. Kapan itu paket dateng? Udah semingguan lebih kayaknya. Jawab Elena menawari Valerie apel. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Brianna protes dan berlari ke kamar. Kebiasaan temenmu, tuh. Bisanya protes mulu. Padahal tiap kali ada paket dateng aku selalu bilang, dianya aja sok sibuk. Ucap Elena pada Valerie. Valerie hanya terkekeh pelan. Tak lama Brianna muncul membawa satu box besar dan meletakkannya di atas meja makan. Apa isinya, ya? Kenapa dia nggak bilang kalau dia kirim paket? Brianna mulai membuka kotak. Alamak, ya Tuhan! Pekik Brianna. Elena dan Valerie kompak melongo ke dalam box. Valerie dan Elena seketika terbahak. Perhatian sih perhatian, tapi nggak semua jenis produk brand skincaremu dipesan kayak gini. Nggak kreatif banget, orang matanya kayak pakai jenis bedak untuk kulit sensitif atau berjewarat, tone warnanya apa. Ini juga filling dan masker sebanyak ini, emulsion dan serum wajah sebanyak ini. Semua varian dia beli, belum krim siang malam untuk semua jenis kulit, ada semua. Valerie tak kuat menahan rasa geli. Kamu buka toko kosmetik aja. Jual di Shopee, cut langsung tanpa ribet. Timpal Elena. Brianna sendiri hanya bengong melihat begitu banyak varian brand skincare yang dia pakai. Padahal dia kreatif bikin benda-benda aneh dan ajaib di workshopnya. Kenapa pesan skincare begini amat? Yang kupakai cuma beberapa. Woi. Brianna pening melihat kiriman kosmetik kiriman Albert. Valerie dan Elena sibuk melihat semua kosmetik pemberian Albert. Ini bisa kupakai. Mau coba brand kosmetikmu? Boleh, ya. Pinta Elena. Aku juga mau. Ah, yang ini kayaknya cocok di kulit aku. Tumpal Valerie. Terserah deh pakai-pakai situ. Aku cuma pakai yang ini. Brianna mengumpulkan produk-produk yang biasa sesuai dengan jenis kulit wajahnya. Jadi nanti aku harus apa? Sela Elena. Kamu harus mengambil kamera tersembunyi dengan berpura-pura jadi pasien. Ucap Brianna. Baiklah. Lalu Val, kamu ditugaskan Gallant mengirim foto Brianna pada Albert Caspian kapan? Tanya Elena. Saat Brianna tetap tidak mau dan tidak berhasil masuk perangkap Gallant. Jawab Valerie. Elena manggut-manggut mengerti. Tetap kirimkan saja Val, aku pengen tahu reaksi Doi. Titah Brianna. Valerie ikut manggut-manggut seperti Elena. Hari rencana kedua Gallant pun tiba. Brianna meminum serbuk obat aneh yang akan membuatnya mengidap efek orang hamil muda. Valerie berperan untuk mengingatkan Brianna memakai test pack.
Entah dari mana Valerie mendapatkan test pack dengan hasil garis 2. Gel, Brianna mulai merasa pusing dan mual-mual 2 hari ini. Dia semakin gelisah. Aku pura-pura membuat Bri tambah panik dengan mengatakan jangan-jangan dirinya hamil akibat malam itu bersamamu. Valerie mengirim pesan bersama foto test pack bergaris 2. Bagus. Rupanya Brianna termakan omonganmu. Segera ajak dia ke dokter kandungan yang sudah aku rekomendasikan. Balas Galen dengan emotikan senang. Brianna, Elena dan Valerie tertawa geli membaca pesan Galen. Oke, besok kita ke dokter kandungan gadungan itu. Dia benar dokter kandungan, Val? Tanya Brianna. Iya, benar dia dokter kandungan dan praktek di rumah sakit itu. Jawab Valerie. 2 hari kemudian Valerie mengajak Brianna menemui dokter kandungan rekomendasi Galen, lalu Brianna diperiksa dan dokter tersebut berseri-seri menyatakan jika Brianna hamil dengan usia kandungan berumur 3 minggu. Brianna benar-benar bingung. Val, aku nggak hamil, kan? Ya, ngalaklah. Kok bisa-bisanya dokter tadi bilang aku hamil? Sudah, kita lihat beberapa saat lagi saja. Bisik Valerie yang menarik Brianna ke tempat tersembunyi. Lalu muncul Galen yang memasuki ruangan dokter kandungan tersebut. Val, Bri dan Elle sibuk melihat rekaman tersembunyi yang berhasil mereka pasang di ruangan dokter kandungan tersebut. Tampak di layar Galen tersenyum dan mengekeh puas. Lalu memberikan 2 amplop tebal pada sang dokter kandungan. Dokter itu melihat gepokan lembaran merah di dalam amplop dengan wajah berseri-seri. Kerja bagus, Dr. Lucy. Tetap rahasiakan sandiwara kita. Ucap Galen. Dokter kandungan Lucy mengangguk mantap dan yakin. Galen pun keluar dari ruangan, sementara kini giliran Elena yang menyamar masuk ruangan dokter kandungan Lucy untuk berpura-pura konsul dan mengambil kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Rencana Galen sukses untuk menipu Brianna. Tapi masih belum 100%. Dia menunggu Brianna menghubunginya untuk meminta pertanggungjawabannya. Hatinya sungguh senang. Oh, Val, aku hamil? Hamil anak Galen? Bagaimana ini? Aku tak mungkin melanjutkan hubunganku dengan Albert jika memang aku mengandung anak Galen. Isak Brianna. Apa aku harus meminta pertanggungjawaban Galen? Brianna benar-benar berakting putus asa. Valerie merekam akting Brianna dengan menahan tawa geli. Gimana? Bagus nggak aktingku, El? Kikik Brianna. Ya, lumayanlah. Ujar Elena dan mengakui akting Brianna memang tampak sungguh-sungguh putus asa. Brianna sudah masuk rencana jebakanmu yang kedua. Valerie mengirim pesan pada Galen bersama rekaman Brianna yang sedang berurai air mata mengelus-elus perutnya. Galen menelpon Valerie dan suaranya terdengar sangat puas karena dia pikir rencananya berhasil. Lalu Brianna menghubungi Galen setelah Valerie selesai berbicara dengan Galen di telepon. Brianna menyerah, dia memohon pada Galen untuk meminta pertanggungjawabannya. Tentu saja Galen tidak dengan cepat menyetujui permintaan Brianna. Dia ingin bertemu dan mendengar langsung Brianna memohon untuk membuatnya bertanggung jawab. Brianna setuju. Besok sore dia akan bertemu dengan Galen. Sementara itu, esok paginya Valerie segera mengutus seseorang sebagai kurir khusus yang mengirim foto-foto Brianna dan Galen pada Albert. Di ruangan kerjanya Albert tak berkedip saat melihat foto-foto Brianna bersama Galen. Napasnya terasa berat, dadanya sesak. Beberapa menit lamanya Albert membeku di depan foto-foto yang baru saja dia terima. Lalu di ruangan lain, Dan dan Arik yang iseng meletakkan kamera tersembunyi di ruangan anaknya itu, hanya bisa menahan napas tak sabar ingin melihat reaksi Albert yang lama sekali termenung melihat foto-foto Brianna bersama Galen. Pilihan Albert. Dan